Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang matematika, berjumpa lagi dengan saya Mardani di channel Mardani Mat. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan matriks di bagian 3, yaitu operasi matriks. Kita sudah belajar materi sebelumnya yaitu tentang kesamaan matriks. Teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan, jangan lupa untuk belajar ya, karena ada keterkaitan antara materi hari ini dan materi sebelumnya. Baiklah teman-teman, di operasi matriks kali ini kita akan belajar 3 hal, yaitu tentang operasi, yaitu tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks. Langsung saja teman-teman, kita masuk ke dalam materi. Baiklah teman-teman, kita masuk ke dalam materi matriks bagian ketiga, yaitu tentang operasi matriks teman-teman. Nah, kita terlebih dahulu belajar tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Penjumlahan dan pengurangan dua matriks dapat dilakukan jika matriks tersebut mempunyai ordo yang sama. Jadi teman-teman, matriks itu bisa dijumlahkan dan dikurangi jika matriksnya sama. Jika tidak sama, tidak bisa dilakukan penjumlahan dan pengurangan. Itu teman-teman ya. Contoh nih, misalkan ada matriks A, matriks B, matriks C, dan matriks D. Tentukan perintah yang pertama adalah matriks A ditambah matriks B. Nah, teman-teman, untuk mengerjakan soal seperti ini, maka kita lihat di sini ya. Ini adalah matriks A, ini matriks B, gitu kan? A tambah B. Maka kita lihat ordonya teman-teman. Ini ordonya berapa? Masih ingat kan? Berapa baris ini? 2, kolomnya juga 2, maka ini 2 kali 2 gitu kan, ordonya ya. Ini pun sama, ini barisnya 2, kolomnya 2, maka ordonya 2 kali 2. Nah, sama tidak teman-teman ordonya? Sama, maka matriks ini bisa kita jumlahkan, sehingga ini sama dengan, kita tulis yang A dulu, 5, min 2, 4, 10 gitu kan ya. Kemudian ditambah dengan 6, negatif 2, kemudian negatif 1, dan 8. Nah, bagaimana cara menjumlahkannya teman-teman? Menjumlahkan matriks itu dengan cara menjumlahkan elemen-elemen yang seletak atau yang sama. Lihat di sini. Di sini itu kan 5 itu seletak dengan mana di sini? Matriks pertama dengan matriks kedua seletak dengan 6 gitu kan? Maka tinggal dijumlahkan 5 dengan 6 sama dengan 11 gitu kan ya teman-teman. Nah, jadi dijumlahkan yang seletak saja. Sehingga seterusnya negatif 2 itu seletak dengan mana? Seletak dengan negatif 2 juga. Berarti negatif 2 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 4 gitu kan. Kemudian 4 seletak dengan min 1 dijumlahkan sama dengan 3. Terakhir 10 seletak dengan 8 dijumlahkan sama dengan 18. Nah, begitu teman-teman caranya untuk menjumlahkan matriks. Bisa ya. Coba contoh kedua nih. Kalau pengurangan sekarang, pengurangan pun sama. Jadi dikurangi elemen-elemen yang seletak. Gitu teman-teman ya. Langsung saja tidak perlu saya tulis ya biar cepat ya. Nah ini kan A dikurangi C. A itu ordonya 2 kali 2. C itu ordonya juga 2 kali 2 gitu kan. Maka bisa dikurangi ini. Tinggal lihat yang seletak. 5 dengan 0 gitu kan. Dikurangi sama dengan berapa teman-teman? Dikurangi sama dengan 5 gitu kan. Kemudian negatif 2 dengan negatif 1 gitu kan seletak. Dikurangi berapa? Saya tulis di sini ya. Negatif 2 dikurangi negatif 1 gitu kan. Nah kalau ada 2 negatif menjadi positif gitu kan. Sehingga negatif 2 ditambah 1 sama dengan negatif 1 gitu kan. Lanjut, 4 seletak dengan 2. Dikurangi 4 kurangi 2 sama dengan 2. Oke, terakhir 10 dikurangi negatif 3. Saya tulis di sini. 10 dikurangi negatif 3. Ada 2 negatif jadi positif. Sehingga 10 tambah 3 sama dengan 13. Itu teman-teman ya. Oke, terakhir. Bagaimana dengan matriks B ditambah matriks D? Kita lihat matriks B itu 2 kali 2. Matriks D itu sama dengan berapa? Ordonya. Ordonya itu barisnya 2, kolomnya 3. Nah, yang B itu ordonya 2 kali 2, yang D ordonya 2 kali 3. Apakah sama ordonya? Tidak sama.
maka matriks B ditambah D tidak bisa dioperasikan atau dijumlahkan. Begitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut sekarang. Ini adalah penjumlahan dan pengurangan teman-teman. Kita lanjut materinya tentang apa sekarang? Sekarang perkalian skalar dengan matriks. Apa sih skalar itu teman-teman? Perkalian skalar itu angka. Jadi bagaimana caranya mengalihkan skalar dengan matriks? Tinggal dikalikan angkanya dengan elemen-elemen yang ada di dalam matriks. Contohnya ya, misalkan ada matriks P, matriks Q, matriks R. Tentukan 2P misalkan. Nah teman-teman untuk mengerjakan soal seperti ini, berarti kan ini 2 dikali P kan? 2 dikali P kan? Tinggal ditulis. 2 dikali P-nya berapa? Tulis di sini. 5, negatif 2, kemudian 4, kemudian 10. Nah, gimana caranya mengoperasikan soal seperti ini? Tinggal dikalikan 2 ini ke dalam elemen-elemen dalam matriks. Jadi 2 dikali dengan 5, begitu teman-teman. Jadi berapa? Sama dengan 10 gitu kan. 2 dikali dengan negatif 2, jadi berapa? Sama dengan negatif 4, gitu kan. Kemudian 2 dikali dengan 4 sama dengan 8, 2 dikali 10 sama dengan 20. Nah, selesai. Itu adalah perkalian skala. Bisa? Oke, lanjut sekarang ya. Lanjut ke soal nomor B, 3Q misalkan. Bagaimana cara mengerjakan 3Q? Tinggal ditulis. Ini ya, 3 dikali Q-nya. Q-nya tulis dulu. 6, kemudian negatif 2, kemudian negatif 1, dan 8. Yuk kita kalikan 3 ke semua elemen di bawah ini teman-teman. Di dalamnya ya. 3 dikali 6, 18. 3 dikali negatif 2, negatif 6 gitu kan. Kemudian 3 dikali negatif 1, negatif 3. Kemudian 3 dikali 8 sama dengan 24. Nah, selesai deh. Ini adalah perkalian skalar. Lanjut soal terakhir. Bagaimana dengan 4P negatif 2Q ditambah R? Jangan bingung, jangan risau ya. Tinggal dijabarkan satu-satu saja teman-teman. Berarti ini 4 dikali P ya. Mau cepat tidak? Saya jabarkan satu-satu dulu ya. Kalau mau cepat gini teman-teman. 4 dikali P, berarti P ini dikali 4 semua kan? Ya kan? 4P kan? Maka matrik yang ada di dalam P ini dikali 4 semua. Yuk, kita kalikan 4 sama dengan berapa ini? Kalikan 4 teman-teman. Sama dengan 20 gitu kan? Kalikan 4 sama dengan negatif 8. Kali 4, 16. Kali 4, 40. Oke, selesai. Kemudian dikurangi 2Q, berarti Q-nya dikali 2. Jadi elemen-elemen di dalam Q dikali 2 semua teman-teman. Yuk dikali 2 yuk. Maka menjadi berapa ini? Sebentar. Rapi ya. Nah, yuk dikali 2. Ini berarti 6 kali 2, 12. Min 2 dikali 2, negatif 4. Kemudian min 1 dikali 2, negatif 2. Kemudian 8 dikali 2, 16. Oke, selesai ditutup. Ditambah dengan R-nya. Nah, R-nya tidak ada perkalian skalarnya, tinggal ditulis saja R-nya. R-nya adalah 1, 0, kemudian 2, yang ini teman-teman ya. Yang ini ya, R. 1, 0, 2 dengan negatif 3. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, tinggal dijumlahkan, dikurangi dan dijumlahkan. Yang seletak atau yang letaknya sama. Berarti kan gini teman-teman. 20 ya, 20 dikurangi 12 berapa yo? 20 kurangi 12 8 ditambah 1 berarti sama dengan 9. Oke, selesai. Selanjutnya min 8 atau negatif 8 dikurangi negatif 4. Gimana hitungnya? Saya jabarkan di sini. Negatif 8 dikurangi negatif 4. Nah, jadi apa ini? Positif. Maka negatif 8 tambah 4 sama dengan negatif 4. Lanjutkan, negatif 4 ditambah 0 sama dengan
negatif 4. Selesai. Lanjut. 16 dikurangi negatif 2. 16 dikurangi negatif 2. Jadi positif kan? Sama dengan 18. 18 ditambah 2 sama dengan 20. Oke, selesai. Terakhir, 40 dikurangi 16 sama dengan 24. 24 ditambah negatif 3. Saya tulis di sini. 24 ditambah negatif 3. Kalau positif berjumpa dengan negatif, yang menang adalah negatifnya. Maka 24 dikurangi 3 sama dengan 21. Nah, selesai teman-teman. Ini adalah hasil dari 4P dikurangi 2Q ditambah R. Oke, kalian sudah belajar tentang skalar, matriks. Sekarang kita belajar tentang perkalian matriks teman-teman ya. Saya hapus dulu yang ini. Materi terakhir sekarang, perkalian matriks dengan matriks. Kalau tadi kan skalar dengan matriks. Sekarang matriks dengan matriks. Dua matriks dapat dikalikan apabila banyak kolom pada matriks pertama atau matriks sebelah kiri sama dengan banyak, ini banyak ya, sama dengan banyak baris matriks di kedua atau sebelah kanan. Jadi banyak kolomnya yang di kiri harus sama dengan banyak baris yang di kanan. Contoh nih, misalkan ini, matrik A ordonya 4M kali N, matrik B ordonya N kali P. Maka teman-teman yang harus sama adalah matrik ini teman-teman. Jadi ini kolomnya, ini barisnya harus sama. Kalau tidak sama tidak bisa dikalikan. Sehingga kalau sudah sama ini dicoret sehingga menghasilkan M sama P. Maka matriknya hasilnya nanti M dikali P. Bingung? Nah, kita langsung ke contohnya ya, biar tidak bingung. Contoh nih, tentukan hasil perkalian matriks berikut. Yang A, 1, 2, 3, 4 dikali 5, 6, 7, 8. Jadi teman-teman, untuk perkalian matriks itu kolom dengan baris ya. Jadi gini teman-teman, ini ordonya berapa? Ini ordonya 2 kali 2. Ini ordonya berapa? 2 kali 2. Nah ini dengan ini kan sama, maka bisa dikalikan. Maka hasilnya nanti 2 kali 2 ordonya ya. Karena ini dengan ini. Oke, sekarang bagaimana perkaliannya? Perkaliannya dengan kolom yang ini, ya, saya tandai di sini, dikalikan dengan baris yang ini. Nah, gitu caranya teman-teman. Yuk kita kalikan pelan-pelan ya. 1 dikali 5 sama dengan 5. Ditambah dengan, geser teman-teman. Ini geser, berarti 2 dikali 7 sama dengan 14. Gimana teman-teman? Bisa ya? Lanjut sekarang. Sekarang geser ke baris kedua. Yuk, kalikan 1 dikali 6 sama dengan 6 ditambah 2 dikali 8. Geser ya. Ini geser, ini juga geser. 2 dikali 8 sama dengan 16. Gitu kan? Oke, lanjut. Ini sudah, karena habis baris di sini. Sekarang pindah kolom yang di bawah. 3 dengan 4. Dikalikan baris pertama dulu. 3 dikali 5 sama dengan 15. Ditambah dengan 4 kali 7 sama dengan 28. Gitu ya. Pindah ke baris yang kedua, yang terakhir. 3 dikali 6. 18 ditambah dengan 4 dikali 8 sama dengan 32. Oke teman-teman. Tinggal dijumlahkan nih. Yuk jumlahkan yuk. 5 tambah 14, 19. 6 tambah 16, 22. 15 tambah 28 sama dengan 43. Dan terakhir 18 tambah 32 sama dengan 50. Nah, selesai teman-teman. Itu perkalian matriks. Masih bingung? Ayo kita coba contoh kedua ya. Bagaimana dengan matrik ini dikali matrik ini? Kita lihat dulu ordonya, biar tidak salah ya. Ini ordonya berapa? 2 dikali, kolomnya kan 2, barisnya 3. 2 dikali 3 yang depan. Yang bawah adalah banyak, kolomnya 3, barisnya 1. Ini 3 kali 1. Nah, ini kan sama teman-teman. Nah, sama. Nanti hasilnya adalah 2 kali 1. Nah, kalau tadi benar ya, 2 kali 2 ya.
Maka gimana caranya? Pertama, kita lihat kolom yang pertama dulu, dikali baris yang ini. Karena hanya satu baris dia. Ya, yuk kita kalikan. Kita kalikan menjadi berapa ini? 2 dikali 8 sama dengan 16. Ditambah negatif 4 tambah negatif 4 dikali negatif 1 sama dengan 4. Itu geser teman-teman ya. Tadi yang depan dengan atas, tengah dengan tengah, berarti yang belakang dengan bawah. 7 kali 10 sama dengan 70. Oke, selesai. Kolomnya ini selesai. Sekarang kolom yang bawah teman-teman. Kolom yang bawah dikalikan dengan yang ini tetap, karena ini hanya satu baris. Yuk, 5 kali 8 sama dengan 40. Ditambah 6 dikali min 1 sama dengan negatif 6 teman-teman ya. Saya kurung di sini. Sebentar. Saya kurung negatif 6 ditambah dengan 3 dikali 10 sama dengan 30. Oke. Maka hasilnya berapa? Tinggal dijumlahkan. Yuk jumlahkan. 16 tambah 4 sama dengan 20 ya. 20 tambah 70 90. Benar kan? Ya benar. Kemudian yang ini 40 tambah 30 70. 70 dikurangi 6 sama dengan 64. Nah, lihat ordonya teman-teman. Ordonya banyak barisnya 2, banyak kolomnya 2, barisnya 1. Benar, 2 kali 1. Ini adalah jawabannya. Bisa teman-teman ya? Nah, oke, kita lanjutkan ke contoh soal terakhir teman-teman. Di mana contoh soal ketika ujian nasional misalkan ya. Misalkan soalnya seperti ini. Ini ujian nasional tahun 2004-2005. Matriks A adalah ini, matriks B, matriks C. Tentukan nilai dari A, B, min C. Nah, teman-teman, dari sini kita lihat. Ini ada matriks A, matriks B, matriks C. Pertanyaannya adalah A, B, min C. AB itu maksudnya apa? Kan perkalian ini sebenarnya. A dikali B dikurangi C, gitu kan? Tinggal gini caranya teman-teman. Yuk gandengkan A dengan B, kalikan ya. Berarti ini 2, 1, 3, 2. Ini matriks A-nya ya. Kemudian dikali dengan B. Yuk kita kalikan dengan B-nya. 4, kemudian 3, kemudian 2, 3. Nah, dikurangi nanti terakhir teman-teman ya. Kita kalikan dulu ya. Kita kalikan dulu sama seperti tadi. Kolom pertama dulu dikali dengan baris pertama dulu. Yuk kalikan. Ini sama dengan berapa? 2 dikali 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Gitu kan? Kemudian 1 dikali 2 sama dengan 2. Itu. Pindah ke baris kedua. Oke, cepat ya. 2 dikali 3 sama dengan 6. 1 dikali 3 sama dengan 3. Oke, selesai. Sekarang kolom kedua. Kalikan baris pertama. 3 kali 4. 12. Ditambah 2 dikali 2. 4. Ke baris terakhir. 3 kali 3. 9. Ditambah 2 dikali 3. 6. Nah, sama dengan berapa teman-teman? Tinggal jumlahkan deh. 8 tambah 2, 10, gitu kan? Kemudian 6 tambah 3, 9, gitu. Kemudian 12 tambah 4 sama dengan 16. 9 tambah 6 sama dengan 15. Nah, ini hasil perkalian A dikali B. Sekarang dikurangi C-nya. Maka dikurangi dengan C-nya. Tulis C-nya di sini. 5, 1, 4, 2. Nah, jadi berapa teman-teman? Tinggal dikurangi sesuai urutan atau posisi elemennya. 10 dikurangi 5 sama dengan 5. 9 kurangi 1 sama dengan 8. 16 kurangi 4 sama dengan 12. 15 kurangi 2 sama dengan 13. Nah, 5, 8, 12, 13. Mana jawabannya? Yang D teman-teman. Bisa ya? Nah, sekarang teman-teman karena kalian sudah belajar tentang penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian skalar dan perkalian matriks, waktunya kalian untuk melatih skill kalian teman-teman. Agar kalian lebih memahami materi tentang operasi matriks ini. Yuk silakan dicoba
latihan soal berikut. Semoga mudah untuk kalian pahami dan mudah untuk kalian lakukan. Selamat mencoba. Nah, itulah materi kita hari ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton di channel ini, video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar terus berkembang, memberikan materi yang mudah untuk kalian pahami. Dan jangan lupa untuk like dan share kepada teman-teman kalian yang membutuhkan materi mudah tentang matematika. Suruh datang ke sini, suruh lihat videonya, suruh belajar di sini. Buktikan bahwa semua materi matematika mudah di channel ini. Tidak percaya? Datang dan buktikan kehebatannya. Terima kasih teman-teman untuk kesempatannya dan sudah ditonton di channel ini. Terima kasih. Semangat terus untuk belajar matematika. Semoga kalian berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.